Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Pak. Sebelum melakukan aktivitas itu usahakan untuk selalu sarapan karena itu energi untuk kita, ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, ya. Selalu gunakan masker saat kita bepergian, kemudian selalu mencuci tangan dan juga jaga jarak minimal 1,5 meter. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada Eva silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Karena Evan tidak ada, ya, silahkan Onel mengganti Evan. Belajar, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Onel karena sudah memimpin menggantikan Evan, ya. Kita lanjutkan untuk meditasi sejenak, ya. Silahkan ambil sikap meditasi. Selesai. Kalau kemarin kita berbicara tentang perekonomian di lingkup ASEAN, ya, untuk hari ini kita akan mengidentifikasi dan juga menuliskan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara mengisi teks formulir pendaftaran. Ya, perhatikan di layar handphone kalian. Oke, di sini ada gambar seorang tukang bakso. Menurut kamu, ya, kenapa kok harus dia berdagang ini? Agar dapat memenuhi kebutuhan agar kebutuhan Untuk memenuhi kebutuhan boleh, ya. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Orang yang membuka usaha ini disebutnya wirausahawan atau seorang pengusaha, ya. Nah, untuk pengusaha-pengusaha ini ada yang menghasilkan barang, ada pula yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, keberagaman ekonomi berdasarkan sumber daya alam bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama pertanian dan perkebunan, yang kedua peternakan, ketiga perikanan, keempat perindustrian. Saya punya gambar seperti ini, perhatikan coba. Ya, menurutmu pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha es durian tersebut? Tukang duren. 1. Tukang es, Pak. Tukang es. Oke. 2. Tukang duren. Kalau kalian sebagai seorang pengusaha es durian ini, ya, kemudian kamu kan terlibat dengan pengusaha-pengusaha yang lain, menurut kamu sikap apa saja yang harus ditumbuhkan nih dalam diri seorang pengusaha? Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah, betul. Apalagi? Sikap sopan. Tidak mudah marah. Ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, ya, saat kita sebagai seorang pengusaha, etika yang harus kita miliki itu diantaranya adalah 1. Saling menghormati antar pengusaha. 2. Bekerja keras untuk memajukan usaha. 3. Melakukan persaingan secara sehat. 4. Pantang menyerah. 5. Tidak sungkan meminta bantuan. 6. Selalu mengembangkan usaha, ya. Silakan buka dulu buku paketnya halaman 24. Yang meraih manisnya hidup karena kejujuran. Silahkan kamu baca dan jangan lupa diberi garis bawah hal-hal yang menurut kalian penting. Oke? Kemudian langsung diisi. Di situ ada 4 pertanyaan. Baik, sudah semua ya? Baik, untuk selanjutnya, ya, Bapak minta kalian untuk melakukan kegiatan
wawancara kepada 3 pedagang di sekitar rumahmu, ya. Baik, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang formulir, ya. Ini untuk formulir kan kemarin kita sudah mempelajari, ya tidak, ya. Formulir itu secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri, ya. Data diri yang wajib dituliskan dalam formulir itu ada 3 yang wajib, ya. Nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat tempat tinggal, ya. Nah, kegunaan dari formulir itu adalah untuk memberikan informasi. Yang kedua, untuk mengambil data, ya. Yang ketiga, sebagai panduan bekerja, dan yang keempat sebagai bukti fisik, ya. Untuk bagian-bagian dari formulir, yang pertama ada kepala, isinya judul, ya. Yang kedua ada instruksi, yang ketiga ada badan, dan keempat ada penutup, ya. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Nah, sekarang contohnya di sini ada sebuah ilustrasi, ya. Kita harus menganalisa ilustrasi ini terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam formulir. Nah, kalau kita masukkan ke dalam formulir dari hasil analisa kita tadi akan menjadi seperti ini, ya. Yang pertama, nama lengkap Fitri Anissa. Tulisannya, ya, diperhatikan huruf kapitalnya. Kemudian nama panggilan Fitri. Tempat tanggal lahir Magelang 12 Agustus 2006. Kelas 6. Alamat Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Hobi berenang. Kemudian kita tuliskan di sini tempat kita menulisnya di mana? Jakarta, 5 Juni 2018. Nama yang menulis Fitri Anissa, beri tanda tangan. Oke, bisa menulis formulirnya? Siapa? Saya. Baik, kalau bisa silakan buka LKPD-nya. Silakan kamu isi formulir berdasarkan ilustrasi yang ada di LKPD-nya, ya. Ini kalian masih semangat kan? Iya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita mempelajari apa saja? Satu, tentang kewirausahaan. Oke, dari kewirausahaan itu kita mempelajari apa saja? Sikap-sikap dalam berdagang. Sikap-sikap dalam berwirausaha. Apa saja tadi? 1, pantang menyerah. 2, jujur. 3, sopan. Oke. Yang keempat, sabar. Oke, boleh. Yang kelima, bersaing secara sehat. Yang keenam, saling menghormati. Kemudian selain itu juga kita tadi mempelajari tentang formulir, ya. Hal-hal apa saja yang wajib ditulis dalam mengisi formulir? Ada 3 tadi disampaikan. 1, nama. 2, alamat. 3, alamat tanggal lahir, Pak. tempat tanggal lahir, ya. Baik, silakan Onel untuk memimpin doa penutupnya. Baik, terima kasih Onel. Kita lanjutkan di Google Classroom-nya, ya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan atau hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan kalian bertanya melalui grup di WA, ya. Baik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya.